Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan tata cara mensubmit atau mengunggah artikel di Jurnal Bahtera Indonesia. Sebelum kita mengunggah artikel di Jurnal Bahtera Indonesia, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendaftar akun terlebih dahulu. Klik register. Kemudian setelah klik register, di sini ada beberapa kolom yang harus kita isi. Yang pertama given name. Given name itu bisa dikatakan juga nama depan. Misalnya kita isi ya Saiful Rahman. Kemudian affiliation ini adalah universitas. Kita isi misalnya Tridharma. Ini universitas masing-masing ya. Misalnya dari universitas apa gitu diisi. Universitas asal penulis. Kemudian setelah itu pilih negara, asal negara dari mana, misal dari Indonesia. Kemudian tulis alamat email kita, ini harus alamat email pribadi ya. Karena nanti setiap ada pemberitahuan, setiap ada informasi itu pasti akan masuk ke email yang kita cantumkan di sini. Kemudian username, misalnya kita buat, nah seperti itu. Kemudian buat juga passwordnya. Setelah membuat password, langkah selanjutnya adalah menceklis 3 kolom ini. Setelah menceklis, baru kita klik register. Ini boleh diisi, boleh tidak. Register. Sepertinya ada kesalahan di nama. Kita coba perbaiki namanya. Kita buat lagi passwordnya. Klik lagi register. Nah, jika seperti ini tampilannya, maka pendaftaran akun telah sukses dilakukan ya. Nah, setelah kita memiliki akun di Bahtera Indonesia, langkah selanjutnya adalah mensubmit artikel yang akan kita unggah di Bahtera Indonesia. Langkahnya, perhatikan, pertama kita klik make a new submission atau membuat mensubmit artikel baru. Nah, setelah Anda mengklik make a new submission, maka Anda akan dibawa ke tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah Anda tinggal menceklis ini semua. Jadi ini peraturan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh penulis artikel sebelum mereka mensubmit artikel di Jurnal Bahtera. Kemudian di sini ada comment for editor, ini opsional ya, bisa diisi bisa tidak. Kalaupun diisi mungkin hanya permohonan agar artikel yang Anda submit itu dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan di jurnal ini. Kemudian setelah itu ada checklist lagi, yes, I would like to be contacted about this submission. Dan yang kedua checklist juga. Setelah Anda menceklis semuanya, Anda tinggal klik save and continue. Nah, setelah save continue, langkah selanjutnya adalah Anda mengupload file atau berkas artikel yang akan Anda unggah di Jurnal Bahtera Indonesia. Dan artikel yang Anda unggah di Jurnal Bahtera Indonesia ini adalah artikel dalam bentuk dokumen ya, wajib dalam bentuk dokumen, tidak boleh dalam bentuk lainnya, wajib dalam bentuk dokumen. Misalnya di sini
saya akan mengunggah artikel ini misalnya. Ya, ini misalnya. Kemudian setelah memilih artikel yang akan kita unggah, di sini klik artikel text. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kemudian kita klik save and continue. Nah, setelah klik save and continue, langkah selanjutnya adalah mengisi judul, mengisi abstrak, dan menambahkan kontributor atau penulis. Kita mulai dulu dari awal. Yang pertama mengisi judul. Nah, judul ini harus sesuai dengan judul yang tertera di artikel. Misalnya tadi artikel yang saya unggah itu judulnya adalah konflik batin utama dalam novel Gimana Cara Mengurangi Berat Badan. Nah, selanjutnya setelah mengisi judul, abstrak. Jadi abstrak yang ada pada artikel kita itu di copy pastekan. Misalnya ini kita buka. Nah, ini abstraknya, abstrak yang ada di artikel itu kita copy, kemudian pastekan ke sini. Nah, setelah di copy paste, setelah di copy paste, judul dan abstrak sudah terisi. Langkah selanjutnya adalah menulis kontributor. Misalnya penulisnya hanya satu, berarti kita tidak usah menambahkan kontributor. Tetapi jika penulisnya lebih dari satu, baik itu 2 ataupun 3, maka kita harus menambahkannya secara manual di sini. Caranya adalah klik add contributor. Nah, setelah add contributor, kita isi identitasnya. Yang pertama given name. Misalnya penulis kedua ini biasanya dosen kita ya, atau teman kita seperti itu. Given name itu nama depan, misalnya kita isi dengan kemudian klik juga misalnya alamat emailnya. Ini hanya contoh saja ya. Negaranya. Oke. Affiliation, asal universitas. Nah, di sini bertugas sebagai apa misalnya? Sebagai author. Nah, setelah itu save. Ya, maka di sini namanya akan muncul sebagai penulis kedua, yaitu di bawah penulis pertama, Saifur Rahman. Jika penulisnya 3, kita tinggal tambahkan di add contributor, kemudian isi nama depan dan nama belakang, kemudian email, kemudian negara, dan seterusnya. Nah, bagaimana jika namanya itu hanya satu kata? Misalnya namanya itu hanya Sumi, tidak ada nama selanjutnya, maka family name juga harus diisi dengan Sumi. Ya, jadi 2 kolom nama ini harus terisi. Jadi misal namanya itu hanya memiliki satu kata, ya
diisi dua-duanya dengan nama tersebut. Oke. Selanjutnya di sini kita masukkan kata kunci di dalam artikel kita. Caranya sama seperti abstrak, tinggal kita copy paste saja. Tapi copy paste-nya itu harus satu-satu ya. Nah, bagaimana cara di enter, kemudian psikologi sastra, kita enter, kemudian yang terakhir itu adalah misalnya konflik batin, kita enter. Nah, jadi tidak boleh langsung mengcopy kemudian enter, itu nanti jadinya akan panjang. Jadi satu kata kunci enter, satu kata kunci enter, satu kata kunci enter, sehingga jadinya seperti ini, ada 3 kata kunci. Kemudian setelah pada bagian ini kita isi semua, selanjutnya klik save and continue. Nah, setelah itu kita mengisi langkah-langkah mulai dari 1, 2, dan 3. Di langkah keempat ini kita tinggal finish submission. Artinya ketika kita mengklik finish submission, itu artikel kita sudah tersubmit ke jurnal Bahtera. Klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, maka artikel kita telah resmi masuk atau tersubmit ke jurnal Bahtera. Untuk melihat artikel kita yang telah tersubmit di Bahtera, kita bisa klik ini, back to submission. Ya, maka seperti ini tampilannya. Artikel kita telah masuk ke dalam jurnal Bahtera dan telah tersubmit. Demikian tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat mensubmit artikel. Oh iya, ini juga akan saya beritahu tata cara melihat masukan atau saran atau revisi dari reviewer 1 dan reviewer 2. Jadi nanti setelah artikel kita masuk ke Bahtera, maka artikel kita nanti akan mendapatkan revisi dari reviewer 1 dan reviewer 2. Nah, untuk melihat letak file yang diberi masukan oleh reviewer 1 dan reviewer 2, itu kita lihat nanti di sini di review. Di review nanti ini ada tampilan di sini. Nanti ada file, ada 2 file, yang pertama reviewer 1, yang kedua reviewer 2. Itu nanti kita download dua-duanya. Kemudian kita lihat hal-hal apa saja yang perlu kita perbaiki dari artikel kita. Kemudian setelah mendapat masukan dari kedua reviewer, kita perbaiki artikel kita. Dan setelah artikel kita diperbaiki, maka artikel tersebut bisa kita unggah kembali di menu ini, di menu discussion, ya, dengan judul hasil revisi author. Setelah itu unggah di discussion. Maka artikel yang telah Anda perbaiki sudah masuk ke jurnal Bahtera sebagai artikel yang telah diperbaiki atau yang telah direvisi. Demikian, terima kasih.